Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin, seorang bintang film papan atas yang biasanya jalan di karpet merah, tiba-tiba harus jualan di pasar becek. Kedengarnya mustahil ya? Nah, ini dia cerita tentang perjalanan yang wow, luar biasa. Dari gemerlap lampu sorot langsung ke lumpur pasar. Jadi, cerita ini dimulai pas lagi krisis-krisisnya nih. Ada seorang bintang yang ya biasa hidup mewah, glamour, segalanya ada. Terus jelek, dia kayak dilempar gitu aja dari puncak popularitas ke dunia nyata. Dunia yang, ya tahu kan, keras dan apa adanya. Yuk kenalan sama tokoh utama kita, namanya Maya. Dulu tuh dia aktris terkenal banget, tapi ya masa keemasannya udah lewat. Masalahnya dia masih kekeh, mati-matian mempertahankan citra suksesnya yang sebenarnya udah rapuh banget. Kalau kita lihat di media sosialnya sih, wah hidupnya kelihatan sempurna banget. Tapi itu cuma di depan kamera. Di balik itu semua, dia lagi ngejalanin peran terbesarnya. Pura-pura jadi orang kaya. Sebuah pertunjukan yang jujur aja dia udah gak sanggup lagi bayar ongkosnya. Nah, ini bagian yang menarik. Di dalam dirinya itu ada perang besar. Di satu sisi, egonya tuh masih pengen banget jadi kaya, diperhatiin orang. Tapi di sisi lain, hatinya, jiwanya, sebenarnya butuh sesuatu yang lebih simpel. Ketulusan, diterima apa adanya, dan koneksi yang beneran, bukan pura-pura. Dan boom, semua kepura-puraan itu akhirnya hancur lebur. Kenapa? Karena semua masalah dari masa lalunya datang sekaligus dan gak bisa dihindari lagi. Oke, jadi sekarang dia bener-bener di titik nol, semuanya hilang. Gak ada pilihan lain Maya, harus ambil keputusan yang, ya ampun, drastis banget. Keputusan yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Dia akhirnya kembali ke satu-satunya tempat yang dia punya. Sebuah lapak kecil di pasar tradisional peninggalan almarhum ayahnya. Coba bayangin, dunianya langsung jungkir balik. Dari lokasi syuting yang glamor ke pasar yang ya gitu deh. Kita bisa anggap pasar ini kayak kepompong buat Maya. Memang sih, tempatnya gak nyaman, jauh dari kata mewah. Tapi justru di tempat inilah proses perubahannya yang sesungguhnya bakal dimulai. Awalnya dia coba bawa gaya bintang filmnya ke pasar, pakai makeup tebel, baju desainer, malah jadi bahan ketawaan pedagang lain. Udah gitu dia gampang banget ditipu sama pembeli, modalnya langsung ludes. Wah ini bener-bener titik terendahnya. Nah di momen itulah dia akhirnya sadar, dia nggak bisa lagi pakai topeng bintang filmnya, nggak akan berhasil di sini. Kalau dia mau bangkit, ya dia harus lepasin semua itu dan jadi orang yang baru, yang apa adanya. Limited edition silk gini cuma ada di sini. Gabrielle Ara shirt, silky glow, halus, glossy, jatuh sempurna. Printed monogram, eksklusif, plus floral detail. Cocok semua skin tone. Kerah klasik, plus kancing depan, rapi sopan. Lengan puff balon, feminin dan trendy. Nyaman dipakai hijab dan gerak bebas. Buruan cek keranjang kuning sebelum harga berubah. Dan dari situlah transformasinya dimulai selangkah demi selangkah. Pertama, dia buang makeup dan egonya. Potong rambut, tampil lebih sederhana. Kedua, dia mulai belajar skill beneran. Diajarin sama Aris, seorang pemasok yang awalnya skeptis. Gimana caranya ngulek sambal. Dan yang paling penting, ketiga, dia mulai ngobrol tulus sama pelanggan, bukan lagi pakai acting. Dan pelan-pelan, hasilnya kelihatan. Begitu dia jadi diri sendiri, jadi lebih tulus, orang-orang di pasar yang dulu ngetawain dia, malah jadi respect dan nerima dia. Tapi, pas dia udah mulai ngerasa nyaman, ngerasa damai dengan hidup barunya, tiba-tiba masa lalunya datang lagi, mengetuk pintu dengan satu tawaran yang wah susah banget buat ditolak. Siapa yang datang? Madam Rosa, mantan manajernya. Dan Madam Rosa ini gak ngelihat perubahan Maya sebagai sesuatu yang positif. Dia cuma lihat satu hal, ini bisa jadi duit. Dia lihat penderitaan Maya sebagai sebuah cerita bagus buat reality show. Ini dia ujian terakhir buat Maya. Pilihannya cuma dua, balik lagi ke panggung, ke kehidupan pura-pura yang kosong itu demi popularitas, atau tetap di pasar bersama kebahagiaan baru yang tulus dan nyata yang baru aja dia temukan. Dan coba tebak apa yang dia lakukan. Di depan kamera yang lagi nyala, disorot semua orang, Maya dengan tegas bilang, enggak. Dia menolak kontrak itu. Dia memilih hidupnya yang sekarang. Momen itu benar-benar jadi bukti kalau dia udah berubah total. Jadi, akhir ceritanya, dia menemukan kebahagiaan sejatinya. Bukan dari tepuk tangan penonton, bukan dari kilatan kamera, tapi dari hal-hal sederhana di pasar, bersama Aris. Kebahagiaan yang dia dapat pas dia akhirnya berani jadi dirinya sendiri, tanpa sandiwara. Nah, cerita Maya ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Kebahagiaan kita sekarang ini, apakah kita nulis skenarionya sendiri? Atau kita cuma ngejalanin peran yang ditulisin orang lain buat kita?